Selamat datang. Hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat relevan, yaitu digital detox. Tapi kita tidak akan melihatnya hanya sebagai tren gaya hidup ya. Kita akan membedahnya sebagai sebuah kebutuhan neurologis yang terus terang, cukup mendesak. Terutama bagi kita semua yang berkecimpung di dunia akademik, kita akan telusuri mengapa hal ini sangat krusial untuk melindungi aset kita yang paling berharga, yaitu kemampuan untuk berpikir jernih dan mendalam. Mari kita mulai dengan pertanyaan mendasar ini. Coba kita renungkan sejenak. Teknologi digital memang memberi kita akses instan ke lautan informasi yang tak terbatas. Namun, ada bukti-bukti ilmiah yang semakin kuat yang menunjukkan bahwa penggunaan tanpa batas justru bisa mengikis kemampuan kognitif yang paling kita butuhkan untuk benar-benar belajar. Inilah paradoks besar di zaman kita. Para peneliti bahkan menggunakan istilah yang cukup provokatif untuk fenomena ini, brain rot. Nah, ini bukan sekedar istilah populer, tapi sebuah konsep klinis yang mengacu pada menurunnya kemampuan otak untuk memproses informasi secara mendalam dan menyimpan memori jangka panjang. Menurut Ben Fett, ini adalah akibat langsung dari paparan kronis terhadap banjir informasi digital. Oke, untuk membongkar masalah kompleks ini, kita akan melaluinya dalam 6 tahap. Kita akan mulai dengan paradoks digital yang kita hadapi sehari-hari, lalu kita menyelam lebih dalam ke sisi neurobiologinya, menganalisis dampak psikososial. Kemudian kita beralih ke solusi yang lebih praktis, bagaimana implementasinya di tingkat institusi, dan kita akan akhiri dengan sebuah panggilan untuk bertindak. Baik, kita masuk ke bagian pertama, paradoks digital dunia akademik. Di era yang sering disebut sebagai ekonomi atensi, fokus dan perhatian kita telah menjadi komoditas yang paling berharga dan diperebutkan. Tentu ini menciptakan sebuah konflik yang sangat mendasar dalam lingkungan akademik, di mana atensi adalah segalanya. Nah, inilah paradoksnya secara lebih tajam. Kita punya akses ke seluruh perpustakaan dunia di ujung jari kita. Tapi, di saat yang sama, kemampuan kita untuk menyerap pengetahuan itu secara mendalam justru terancam. Atensi kita terpecah belah oleh notifikasi, tautan, dan aliran konten yang seolah tak ada habisnya. Ini membuat proses belajar yang seharusnya mendalam menjadi dangkal dan terfragmentasi. Sekarang, mari kita beralih ke bagian kedua untuk melihat apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam otak kita. Ini adalah inti dari pemahaman kita, neurobiologi di balik layar. Kita akan lihat bagaimana prosesnya dari lonjakan dopamin hingga berujung pada kelelahan kognitif, atau yang biasa disebut cognitive burnout. Setiap notifikasi yang masuk, setiap like yang kita dapat, setiap video pendek yang kita tonton, semuanya itu memicu siklus ini. Pertama, ada stimulus digital yang memicu pelepasan dopamin di jalur mesolimbik otak kita. Lalu kita merasakan sensasi penghargaan yang sifatnya sesaat. Nah, sensasi inilah yang kemudian menciptakan dorongan yang sangat kuat untuk mencari stimulus itu lagi dan lagi. Siklus inilah yang membentuk kebiasaan kompulsif yang pada dasarnya bersifat adiktif. Nah, tabel ini menunjukkan kontras yang sangat tajam pada korteks prefrontal, yaitu pusat kendali eksekutif di otak kita. Di kolom kiri, kita lihat kondisi optimalnya. Ini yang memungkinkan kita untuk fokus mendalam, membuat keputusan rasional, dan mengendalikan impuls. Tapi coba lihat kolom kanan. Saat otak kita kebanjiran stimulasi digital, fungsinya menurun drastis. Konsentrasi jadi sulit, impulsivitas meningkat, dan kontrol diri melemah. Inilah yang terjadi saat kita berjuang untuk fokus membaca satu bab buku tanpa tergoda membuka ponsel. Dampak serius lainnya adalah degradasi memori. Kita jadi terbiasa dengan eksternalisasi memori. Artinya, alih-alih berusaha mengingat, kita lebih mengandalkan mesin pencari. Menurut penelitian yang dikutip oleh National Geographic, kebiasaan ini melemahkan kemampuan otak untuk membentuk memori jangka panjang. Dan, dalam jangka panjang, ini berisiko mempercepat proses penuaan kognitif. Selanjutnya, kita masuk ke bagian ketiga. Dampaknya ini ternyata tidak hanya bersifat neurologis, tapi juga sangat signifikan secara psikologis dan sosial. Ini terutama dirasakan oleh mahasiswa yang hidup di tengah era keterhubungan yang konstan ini. Dan buktinya sangat kuat. Sebuah meta-analisis komprehensif oleh Halima menunjukkan korelasi yang sangat langsung. Ketika intervensi detox digital ini diterapkan, tingkat kecemasan dan stres pada mahasiswa menurun secara signifikan. Jadi, ini bukan lagi spekulasi. Ini adalah sebuah fakta yang berbasis data. Umumnya, ada dua pendorong utama di baliknya. Pertama, fear of missing out atau FOMO yang membuat otak kita selalu dalam mode siaga yang tidak sehat, selalu waspada akan hal yang mungkin kita lewatkan. Kedua, social comparison atau perbandingan sosial, di mana paparan konstan pada kehidupan orang lain yang telah dikurasi dengan sempurna di media sosial terbukti merusak harga diri atau self-esteem kita.
Oke, setelah kita memahami masalahnya secara cukup mendalam, mari kita beralih ke solusinya di bagian keempat. Tujuannya bukanlah untuk menolak teknologi sama sekali, melainkan untuk bergerak menuju mindful technology use, atau penggunaan teknologi yang penuh kesadaran. Kerangka kerja strategis yang bisa kita lihat di tabel ini memiliki 3 komponen praktis. Pertama, abstinensi selektif. Sederhananya, matikan notifikasi yang tidak esensial untuk menurunkan hormon stres kortisol. Kedua, restorasi lingkungan. Ciptakan zona fisik yang bebas dari gawai, misalnya di perpustakaan, untuk melatih kembali fokus otak. Dan yang ketiga, regulasi perilaku. Secara sadar, ganti kebiasaan scrolling pasif dengan aktivitas yang lebih sehat seperti membaca buku atau berolahraga untuk menyeimbangkan kembali sistem dopamin di otak kita. Kita lanjut ke bagian kelima. Namun, harus kita sadari, upaya ini tidak bisa hanya berhenti pada level individu. Perlu ada sebuah gerakan kolektif dan dukungan institusional untuk menciptakan ekosistem yang sehat secara digital. Disinilah terjadi sebuah pergeseran paradigma. Kita tidak lagi hanya berbicara tentang literasi digital, yaitu kemampuan menggunakan teknologi. Kompetensi baru yang harus diajarkan dan dilatih adalah ketahanan digital atau digital resilience. Ini adalah kemampuan untuk berfungsi secara optimal di tengah lingkungan digital, dengan tetap menjaga kesehatan mental dan fungsi kognitif. Jadi, visi untuk sebuah kampus sehat digital itu setidaknya mencakup 3 pilar utama. Pertama, secara sadar mengintegrasikan jeda digital yang terstruktur ke dalam kurikulum. Kedua, merumuskan kebijakan institusional yang jelas tentang penggunaan teknologi yang sehat. Dan yang terpenting, secara eksplisit memprioritaskan kesehatan mental dan perlindungan fungsi kognitif seluruh sivitas akademika. Sebagai penutup, saya ingin meninggalkan Anda dengan sebuah pemikiran dari Mu Askar yang menurut saya merangkum inti pembahasan kita dengan sangat baik. Di tengah kebisingan digital yang tak henti-hentinya, kesunyian, kemampuan untuk berpikir tanpa gangguan telah menjadi sebuah kemewahan intelektual yang baru dan paling berharga. Dengan pemahaman ini, mari kita bergerak ke panggilan untuk bertindak bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk menyebarkan pemahaman penting ini secara lebih luas lagi. Jika analisis mendalam seperti ini Anda rasa bermanfaat, kami akan sangat berterima kasih jika Anda mendukung misi kami di Ruang Dosen untuk menyebarkan ilmu pengetahuan. Silakan subscribe agar tidak ketinggalan konten pembelajaran berikutnya, aktifkan notifikasi, dan jika Anda merasa pembahasan ini berharga, mohon bagikan kepada kolega dan mahasiswa Anda. Terima kasih setelah menyimak.